Bagaimana SEO trend di tahun 2024? Apa saja yang perlu kita ketahui sehingga kita menjadi selangkah lebih depan dari kompetitor kita? Di video kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama yaitu mengenai apa sebenarnya makna helpful dari helpful content update. Kemudian bagaimana kita menyiapkan konten strategis yang dapat kita lakukan untuk menang dari AI content. Kemudian ketiga itu kita prepare mengenai Google Search Generative Experience yang akan launching di tahun 2024 juga. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana kita menggunakan ChatGPT untuk mengoptimasi EEAT dari artikel kita seperti di video sebelumnya. Kita akan bahas mengenai seluruh SEO Trend. SEO Trends 2024. Bagi Anda yang belum mengenal saya, nama saya Calvin Teja, founder dari Omnirank SEO and Digital, seorang SEO blogger yang fokus di bidang AdSense, local SEO, e-commerce, media, dan startup, dan juga sebagai SEO conference speaker. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama mengenai helpful word meaning. Apa maksud helpful dari konten update dari Google? Kemudian kedua itu bagaimana konten strategis untuk win over AI content. Kemudian ketiga itu kita akan prepare apa saja ruang lingkup dari Google SGE, bagaimana impactnya ke SEO, kita akan membahas semuanya di sini, di mana Search Experience Optimization atau SXO menjadi kunci dalam SGE. Kemudian terakhir adalah using ChatGPT to optimize your EEAT article. Baik, yang pertama kalau kita lihat di tahun sebelumnya, Google staff tidak memberitahu secara lengkap dan konkret mengenai makna dari helpful update. Nah, di tahun ini helpful content update ini menjadi lebih jelas, di mana Google menyampaikan bahwa jika terdapat sebagian konten yang tidak berkualitas, thin content dalam sebuah website, maka itu akan mempengaruhi site-wide atau mempengaruhi keseluruhan website artikel dari website kita. Jadi ini adalah quote resmi dari Google. Any content, not just unhelpful content, on sites determined to have relatively high amounts of. Jadi terdapat banyak unhelpful content dalam website kita akan mempengaruhi konten lainnya untuk dapat ranking lebih maksimal dalam sebuah website. Jadi untuk alasan ini, Google recommended kalau terdapat unhelpful content yang tidak dapat di-upgrade, tidak dapat diperbaiki, di-remove aja gak apa-apa. Nantinya di-redirect ke homepage atau artikel lain yang related. Jadi di summary, yang pertama helpful ini sebenarnya site-wide. Jadi Google evaluasi value dan helpfulness dari keseluruhan website, sehingga kita perlu memastikan website kita memiliki unique value di setiap konten, dan kita bisa audit konten-konten lawas apakah kita masih memakai teknik SEO lama di konten-konten yang lawas dan untuk diupdate. Kemudian kedua itu expertise, di mana expertise ini menjadi faktor pembeda yang penting. Insight dan informasi original dengan nama penulis kita menjadi nilai tambah di website kita. Kemudian yang ketiga ini generative AI. Jadi menulis konten di SEO sekarang bukan hanya sekedar rewrite. Jadi kalau di SEO sebelumnya kita perlu rewrite saja. Misalnya SPOK menjadi objeknya di depan, subjeknya di belakang, itu sudah bisa lolos copy skip. Nah, untuk di SEO sekarang kita perlu tambahan lagi, melainkan kita perlu memberikan informasi. Jadi subheadingnya itu kita compile, kita gabung dari kompetitor-kompetitor, kita gabung menjadi sebuah power article. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu konten strategis untuk win over AI. Jadi yang pertama itu kita perlu menghindari what is content. Jadi apa itu what is content? Yaitu konten yang AI chatbot ini sangat mudah untuk menjawab. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kita tulis apa itu Pulau Bali, apa itu SEO, itu chatbot dari AI seperti ChatGPT sudah bisa menjawab dengan cukup baik. Sehingga kita perlu hindari konten demikian, melainkan kita buat yang saya sebut istilahnya people content. Jadi konten yang dimana user membutuhkan informasi lebih detail. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya rekomendasi kuliner di Bali, di mana meskipun kalau seorang yang ingin mencoba kuliner itu tentunya akan lebih trust, lebih percaya ke blogger-blogger yang menulis rekomendasinya dibandingkan chatbot AI yang dimana mereka juga tidak makan. Kemudian kedua misalnya seperti tutorial, artikel-artikel tutorial membutuhkan gambar-gambar, itu tutorial daftar Shopee affiliate, itu bisa juga. Kemudian kedua itu satisfy user intent with subheading. Jadi maksudnya bagaimana?
Jadi kita perlu buat sebuah artikel ini terdapat mini-mini artikel di mana terdapat subheading yang related, yang masih berhubungan dengan konten utama kita. Jadi dengan setiap subheading yang berisi konten-konten yang subtopik-subtopik, maka itu akan memperkuat value dari konten kita dan mempermudah Google untuk mengetahui bahwa konten kita ini sebenarnya maksudnya apa. Dan user intent atau maksud dari pencari ini akan lebih mudah mendapat, lebih mudah lengkap apa yang mereka ingin tahu semuanya dalam satu artikel kita. Kemudian ketiga itu brand as source of trust. Jadi semakin banyak konten yang dipublish, tentu saja ini akan menjadi peluang bagi kita sebagai brand untuk kita publish original, unik artikel yang dilengkapi dengan data-data, dengan unik value, maka Google dan pembaca juga akan percaya dengan brand kita. Kita lanjut ke Google SGE. Ini menjadi topik yang cukup hangat, di mana di saat ini Google SGE sebenarnya masih dalam tahap eksperimental, dan banyak yang khawatir dengan adanya SGE maka orang tidak perlu lagi melihat SEO result. Nah, berikut adalah beberapa insight yang sudah kita research, kita sudah pelajari banyak, dan kita susun dalam video ini. Kalau teman-teman ingin mencoba, itu labs.google/SGE. Di sini kita bisa coba juga. Jadi yang pertama, Google SGE ini tidak langsung muncul panjang menutupi seluruh organic result atau menutupi seluruh website kita. Berikut adalah contohnya. Misalnya mainan untuk anak 1 tahun. Ini dimuncul SGE-nya namun seperti ini. Kita perlu klik show more baru lengkap tunjukkan semuanya. Dan yang kedua, meskipun ditunjukkan semuanya, terdapat link sumber. Jadi link sumber ini seperti Bing ya. Jadi ini terdapat link sumber di mana data-data ini diambil dari sini. Jika website kita di page 1, maka website kita akan muncul di sini juga untuk pembaca membaca lebih lengkap. Kemudian ketiga, 4% dari query tidak ada SGE. Jadi tidak seluruh query itu memunculkan SGE ya. Ini contohnya yang kita temukan. Supplier mesin digital printing, ini tidak ada SGE, ini kosong. Ataupun misalnya query dari personal experience itu tidak auto generate SGE-nya. Contohnya misalnya liburan ke Bandung atau Jogja, itu belum tentu AI-nya langsung otomatis muncul per video kali ini ya, video saat ini. Jadi kita perlu klik generate untuk muncul. Kemudian kelima, jika tidak ada iklan di SGE maka tidak ada uang bagi perusahaan Google. Jadi Google ini Google revenue-nya, penghasilan 58% paling besar itu dari Google Search Ads dan ada properties. Jadi kalau kita mengetikkan sebuah kata kunci, muncul Google iklan, itu mereka menghasilkan uang paling banyak di sana. Jadi kalau Google terlalu kencang, terlalu ngeboost SGE-nya, tentunya akan mempengaruhi penghasilan iklan mereka. Mengapa? Karena yang pertama setelah ketik itu Google SGE, baru iklan, baru Google Maps. Jadi Google-nya juga Google sampaikan di salah satu event bahwa blogger ini sangat penting karena dengan blogger-blogger publish artikel baru, mereka dapat menghasilkan informasi yang terupdate juga di hasil SGE mereka, di hasil chatbot mereka. Kita akan lihat di tahun depan. Kemudian ya ini orang tentu lebih baca rekomendasi langsung dari blogger daripada chatbot. Seperti ini ya. Dan selanjutnya, menguntungkan lokal bisnis karena muncul lebih dari 3 Google Maps. Jadi misalnya kita ketik co-living Bali. Jika biasanya tanpa Google SGE ini hanya muncul 3, sekarang menjadi muncul ada tambahan 4. Dan ini juga yang ranking secara organik, tidak hanya pure dari Google Maps. Jadi menjadi peluang baru bagi kita untuk dapat ranking juga. Contohnya yang Bali Basel, Co-Live.me, Tojo Co-Living Bali, ini hasil dari organik yang dimasukkan ke SGE-nya. Oke, selanjutnya kita akan melihat ini yang terakhir, yaitu bagaimana kita akan memakai ChatGPT untuk optimize EEAT seperti di video sebelumnya. Ini kita akan sekilas saja saya review di sini.
Yang pertama kita akan minta ChatGPT untuk analisa dokumen Google Helpful Content Update. Kita akan minta ChatGPT analisa seluruh checklist yang diberikan oleh Google untuk membuat konten yang berkualitas. Kemudian kita akan paste artikel kita untuk minta ChatGPT bandingkan dengan artikel kompetitor. Kemudian kita akan minta ChatGPT untuk kasih action to-do list yang dapat kita perbaiki di website kita agar sesuai Helpful Content Update. Berikut contohnya. Pertama baca dua dokumen berikut. Dokumen pertama kita copy dari Helpful Content Update. Dokumen kedua kita copy dari checklistnya. Kemudian kita akan paste isi dari artikel website kita. Kemudian kita akan bandingkan, suruh ChatGPT itu bandingkan artikel kita dengan artikel kompetitor yang ranking top 3. Misalnya keywordnya Spice Supplier Indonesia. Kemudian keempat, jika website kita bahasa Indonesia, kita kasih input, kita kasih komen dalam bahasa Indonesia yang sudah saya susun seperti ini. Tinggal di copy paste. Jika dalam bahasa Inggris, maka seperti ini. Setelah muncul list rekomendasi 1, 2, 3 dan sebagainya, jika ada poin yang kurang jelas, kita tinggal kirim ke ChatGPT untuk berikan contoh perbaikan sesuai dengan panduan Google di atas. Ini adalah quick demo. Kira-kira seperti ini ya. Ini pertama baca dua dokumen berikut. Dokumen keduanya berisi checklist. Kemudian ChatGPT menghasilkan output. Kemudian kita akan paste artikel kita dengan select all. Kemudian kita akan kirim artikel kompetitor 1, artikel 2, dan kompetitor 3. Kemudian akan muncul hasil dari ChatGPT berisi checklist dan kita akan kasih komen untuk misal kita kurang jelas di bagian poin 5, contohnya bagaimana. Nah, ChatGPT akan langsung memberikan contoh-contoh yang actionable. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapat tips dan update SEO terbaru dari saya. Terima kasih.